Dan pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV di lokasi terjadinya pasca ledakan di kawasan SMA Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Niken Cahyani. Ya, Niken, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di lokasi? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Ani, selamat siang. Dan memang lokasi di SMA di Jurusan Jakarta Utara kemudian terjadi ledakan sejak pukul 12, yang mana laporan ini juga didapatkan pada pukul 12.09 waktu Indonesia Barat. Dan memang kalau untuk ledakannya sendiri ini kami belum mengetahui pasti bersumber dari mana. Hanya saja memang informasi yang kami dapatkan ini salah satu dari benda elektronik, yakni sound system. Namun kami juga tadi sempat menanyakan beberapa saksi yang tidak jauh dari sini juga mengatakan memang ditemukannya ini berupa bom molotov. Namun ini dan juga pemirsa, kami belum bisa memastikan secara resmi dari mana sumber itu didapat, karena memang dari pihak kepolisian baik dari Puslap 4 kemudian juga tim Gegana hingga Dokes ini masih melakukan olah TKP di dalam area SMA 72. Dan untuk titik ledakan sendiri ini berada di area masjid yang di dalam sekolah begitu. Dan kalau untuk ledakannya sendiri diketahui juga totalnya ada 2 ledakan yang kami ketahui sementara, Anin, dan bersumber dari di dalam masjid dan juga di luar halaman masjid. Namun Anin juga pemirsa, kalau untuk terkait situasi saat ini di luar area sekolah memang sudah disterilkan, tidak hanya di luar saja namun juga di dalam sekolah juga sudah disterilkan. Dan di area masjid sendiri juga sudah digaris polisi begitu, sehingga untuk siswa dan siswi serta guru ini sudah tidak ada di dalam area sekolah. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga ketika kejadian itu berlangsung, ini dari guru dan juga siswa langsung diungsikan ke pos Siskamling yang tidak jauh dari sekolah, juga di gedung serbaguna yang tidak jauh dari sekolah. Sehingga tadi kami juga sempat melihat sedikit ke area pos Kamling, ini masih ada beberapa siswa dan juga guru yang berada di area pos. Dan di samping itu juga, Ani, kami juga melihat kedatangan dari petugas Kementerian Sosial untuk bisa mencatat berapa total dari siswa ataupun guru yang terdampak. Kemudian juga tadi kami sempat menanyakan sejauh ini ada 10 yang terdampak siswa yang mengalami luka-luka, baik yang luka ringan maupun luka parah. Dan memang kalau untuk luka ringan sendiri ini informasinya diakibatkan oleh ledakan yang menyebabkan dari kaca area masjid ini pecah begitu, Anin dan juga pemirsa. Dan untuk para korban sendiri ini sudah dibawa ke RS Islam dan juga RSRC. Dan sementara itu, Anin, untuk kedatangan dari tokoh sendiri ini kami menyaksikan tadi kedatangan dari maksud kami Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, kemudian juga dari Wamen Polkam ini juga mendatangi sekolah untuk bisa melihat bagaimana olah TKP ini terjadi. Dan di samping itu juga, Anin, untuk masyarakat sendiri ini tidak diperbolehkan ke area sekolah begitu. Dan memang untuk radius kisaran 100 hingga 150 meter ini sudah dibatasi. Tidak hanya dibatasi tali saja, namun juga dibatasi oleh kendaraan rantis Gegana milik Brimob begitu, dan juga dari mobil-mobil milik kepolisian begitu, Adina juga pemirsa. Dan kalau terkait kedatangan dari Dokes Polri sendiri, tadi kami juga menyaksikan kedatangannya membawa 1 buah koper begitu yang bertuliskan dengan kit olah TKP, sehingga kami melihat itu kemungkinan besar adalah isinya alat-alat berupa yang digunakan begitu untuk olah TKP. Dan hingga saat ini di dalam area sekolah dari kepolisian ini masih melakukan olah TKP, sehingga kami juga belum bisa mendapatkan pernyataan resmi dari penyebab ledakan itu terjadi, Anin dan juga pemirsa. Anin. Ya, Niken, terima kasih atas laporannya langsung dari pasca ledakan di Jakarta Utara.